Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semua sehat selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Solfeggio 2 dengan materi akor. Materi sebelumnya kita membahas tentang akor mayor. Namun pada sekarang kita akan membahas tentang akor minor. Ya, kita langsung kepada materinya. Ya, ini akor minor. Jika kalian lihat, ya, mungkin di materi sebelumnya saya telah menerangkan syarat untuk akor mayor ya. Nada pertama dengan nada kedua harus berjarak 2, nada kedua dengan nada ketiga harus berjarak 1,5. Mungkin saya kembalikan lagi di sini ya. Nada pertama dengan nada kedua harus berjarak 2, nada kedua dengan ketiga harus berjarak 1,5. Itu akor mayor. Tapi dengan akor minor ini berbeda. Nada pertama dengan nada kedua harus berjarak 1,5. Nada kedua dengan nada ketiga dia berjarak 2. Jadi ini terbalik, kebalikannya mayor ya. Jika mayor itu nada pertama dengan kedua adalah jaraknya 2, tapi di sini nada pertama dengan kedua jaraknya 1,5. Kalau akor mayor nada kedua dengan nada ketiga jaraknya 1,5, tapi di akor minor nada kedua dengan nada ketiga berjarak 2. Itu yang harus kalian perhatikan. Itu secara teori seperti itu ya. Oke. Uh, Sampai sini saya akan langsung menjelaskan menggunakan akor yang sama. Sebelumnya kita menggunakan akor C mayor. Sekarang kita menggunakan C minor, di mana dia nadanya masih do mi sol tapi mi-nya mi flat atau mi mol. Do mi mol sol. Ya, do mi flat sol. Oke, posisi dasar sama seperti sebelumnya. Posisi dasar bunyinya seperti ini. Do, mi flat, sol. Ini untuk posisi dasar. Kemudian selanjutnya kita posisi pembalikan pertama. Ya, seperti yang kalian ketahui, nada yang pertama do diletakkan di atas. Do diletakkan di atas, jadi latu lebih tinggi. Jadi nada yang tadi paling rendah adalah do, sekarang nada yang paling rendah adalah mi flat. Mi flat. Sol, do. Yang tadi adalah do, mi flat, sol. Sekarang mi flat, sol, do. Sekali lagi saya katakan, akornya mirip. Kok mirip Pak? Ya memang mirip karena akornya sama. Akornya masih C minor. Ya, kita gunakan C minor, tapi C minor pembalikan pertama. Nada do yang tadi letaknya di sini kita letakkan di atas. Oke, syaratnya gimana Pak? C minor pembalikan pertama. Nada pertama dan nada kedua jaraknya 2. Nada kedua dengan nada ketiga jaraknya 2,5. Itu yang harus kalian perhatikan jaraknya. Tapi untuk sekali lagi masalah jarak kalian tidak perlu terlalu memperhatikan pada bagian pembalikan ya. Di mayor pun juga pembalikan pertama, pembalikan kedua, jaraknya ini hanya agar kalian tahu jaraknya berapa, tapi tidak perlu kalian hafalkan. Yang perlu kalian hafalkan adalah urutan nadanya. Ketika do mi sol kemudian dibalik pembalikan pertama jadi mi sol do, itu yang paling penting kalian hafalkan. Oke ya. Kemudian itu secara teori. Yang harus lebih kalian pahami lagi adalah bunyinya, karena kita mata kuliah solfeggio. Jadi apa perbedaannya antara C minor dasar dengan C minor pembalikan pertama? C minor dasar, C minor pembalikan pertama. Kalian harus mengerti apa perbedaannya secara bunyi. Oke, sekarang kita lanjut ke akor C minor pembalikan kedua, masih sama seperti sebelumnya. Nada mi flat yang letaknya tadi di bawah diletakkan lagi di atas seperti ini.
seperti ini. Jadi nada sol menjadi nada yang paling rendah. Bunyinya seperti ini. Ya mirip, masih mirip. Karena dia sama-sama C minor dengan jarak seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri jaraknya nada pertama dengan dua setengah, nada kedua dengan ketiga jaraknya 1,5 ya, seperti itu. Kemudian ya ini untuk masalah latihan itu yang kalian harus sering-sering coba ya di rumah ya. Ketika kalian tidak punya piano, kalian bisa coba dengan gitar, kalian bisa coba dengan instrumen virtual apapun yang dia bisa memenuhi syarat bunyi ini. Oke, sekarang saya perdengarkan lagi satu persatu dari akor minor posisi dasar, akor minor pembalikan pertama, dan akor minor C minor pembalikan kedua. Oke, pertama C minor posisi dasar, C minor pembalikan pertama, C minor pembalikan kedua. Saya ulangi. Ya, seperti itu. Mereka memiliki perbedaan yang harus kalian pahami. Untuk kemudian untuk materi tes, wah Pak, ini kalau cuma dipelajarin aja kan ini jadi teori. Gimana Pak caranya kita biar ya ini akan saya adakan tes. Bagaimana tesnya tadi menunjukkan saya memainkan misal C mayor, saya memainkan C mayor. Kalian udah bisa menebak yang saya mainkan tadi posisi dasar atau pembalikan pertama atau pembalikan kedua. Begitu juga akor minor ini. Saya memainkan akor, saya mengatakan G minor, saya memainkan G minor. Nah, yang harus kalian cari adalah saya memainkan G minor posisi dasar atau pembalikan pertama atau pembalikan kedua. Seperti itu. Oke, saya rasa materi akor minor cukup sampai sekian dulu. Jika kita pahami sebenarnya cukup mudah, namun secara praktek kalian harus melatihnya berulang-ulang karena ini adalah mata kuliah solfeggio yang berhubungan dengan pendengaran. Kalian harus benar-benar melatih telinga kalian untuk menjadi peka. Kalian harus mulai membuat telinga kalian menjadi peka. Kalau hanya membedakan mayor dan minor mungkin sudah ada beberapa mahasiswa yang paham ya. Mungkin nggak cuma beberapa, mungkin banyak yang paham karena minor dengan mayor sangat berbeda. Tapi ketika mayor tadi berbeda dari pembalikan posisi dasar, pembalikan pertama, pembalikan kedua itu lebih rumit nadanya. Kalian dengarkannya karena nadanya mirip banget. Jadi kalian harus benar-benar latih sesering mungkin bersama dengan teman kalian, bisa bersama dengan kerabat juga bisa. Jadi tetap bisa kalian latih ya. Oke, saya rasa materi pada pagi hari ini cukup sekian dulu. Selamat berlatih. Terima kasih.